Halo teman-teman, terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jona Alves Enevado. Saya kelas 5 SD. Kali ini, saya akan menceritakan tentang Cakupalatera dari buku Dhammapada Atthakatha. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, Cakupalatera berkunjung ke Wihara Jetavana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi berjalan, ia tidak sengaja menginjak banyak serangga. Lalu, ada segerombolan biku pun datang. Ih, siapa yang melakukan perbuatan ini? Kata segerombolan biku itu tersebut. Ah, jangan-jangan celetuk yang lain. Jangan-jangan apa? Kata sebagian biku itu. Jangan-jangan ini perbuatan Sang Tera. Karena Sang Tera sudah menginjak banyak serangga dan ia sudah bermeditasi berjalan. Itu berarti ia telah melanggar Vinaya, kata segerombolan biku itu. Ayo kita laporkan kepada Sang Buddha. Mendengar laporan para biku, lalu Buddha bertanya, para biku, apakah kalian melihat sendiri pembunuhan tersebut? Kata Buddha. Tidak, Buddha, kata segerombolan biku itu. Lalu Buddha menjawab, kalian tidak melihatnya. Demikian pula, Cakupalatera telah mencapai tingkat kesucian arahat. Ia telah tidak mempunyai kehendak untuk membunuh. Bagaimana biku yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, tetapi matanya buta? Tanya segerombolan biku itu. Lalu, Buddha menceritakan kisah ini. Pada masa kehidupan lampau, Cakupalatera pernah terlahir sebagai tabib yang handal. Suatu ketika, ada seorang wanita yang datang menghampiri si tabib. Tabib, apakah kamu bisa menyembuhkan mata saya ini? Saya tidak punya uang. Mungkin saya akan gantikan uang dengan anak-anak saya menjadi pembantu tabib. Permintaan itu disanggupi sama si tabib. Lalu, perlahan-lahan, penyakit mata itu mulai menjadi sembuh. Sebaliknya, wanita itu menjadi takut, bukannya menjadi senang. Karena semakin lama, anak-anak si wanita itu menjadi terikat sebagai pembantu si tabib. Dengan marah-marah, ia berbohong kepada si tabib. Tetapi, si tabib sudah tahu bahwa ia sedang bohong. Ia tersinggung dan marah. Tetapi, ia tidak ingin menunjukkannya. Lalu wanita itu bertanya, tabib, mengapa mata saya makin bertambah parah, bukannya malah sembuh? Kata wanita itu. Lalu si tabib menjawab, mungkin aku salah obat, aku akan gantinya dengan obat yang baru. Jawab si tabib. Lalu di dalam hati sang tabib, nantikan balasanku, kata si tabib. Benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena perbuatan si tabib. Tiba-tiba, si tabib juga buta karena perbuatan jahatnya. Lalu, Buddha membaca syair ini.
Pikiran adalah pelopor dari segalanya. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagai roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pada saat khotbah damai itu berakhir, ada biku yang mencapai tingkat kesucian Patisambhida. Demikian dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya.